Adik-adik, marilah kita belajar IPA bersama-sama. Marilah kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Benda bergerak karena diberi titik-titik. Benda bisa bergerak karena diberi tenaga. Misalnya, ketika ada kursi yang diam, kita dorong. Nah, itu kita memberikan tenaga pada kursi tersebut. Tenaga di sini atau biasa kita kenal dengan sebutan energi. Sehingga benda bergerak karena diberi A, energi. Selanjutnya nomor 2. Mobil mainan menggunakan energi. Seperti kita lihat pada gambar tersebut, mobil mainan tersebut menggunakan A, baterai. Karena jika menggunakan bensin itu adalah mobil yang sesungguhnya, kemudian angin itu biasanya kita gunakan pada layang-layang. Di situ kita menggunakan baterai. Baterai di situ mengandung energi kimia. Sehingga baterai dapat membuat mobil mainan bergerak. Selanjutnya, kita sudah sampai di nomor 3. Mainan di bawah ini bergerak karena energi. Kita lihat di sini mainan ini, biasanya kita memainkannya dengan cara kita putar. Nah, apakah energi yang ada? Bukan karena dorongan tangan, juga bukan karena magnet, tapi karena adanya energi pegas. Energi pegas itu biasanya seperti per. Nah, pada mainan ini di dalamnya terdapat per, sehingga saat kita putar, per tersebut akan mengkerut, kemudian setelah kita lepaskan akan merenggang sehingga membuat mainan tersebut bisa bergerak. Sehingga kita menggunakan energi pegas atau per. Kita sudah sampai di soal nomor 4. Ketapel melemparkan batu dengan energi. Pertama-tama kita gambar terlebih dahulu ketapelnya. Di sini ada karetnya, dan di sini batunya. Di sini ini adalah karet yang digunakan pada ketapel. Karet ini biasanya bersifat pegas. Apa yang dimaksud dengan pegas? Pegas itu ketika kita rentangkan, ini bersifat elastis, sehingga bisa kita rentangkan dan juga bisa dimampatkan. Sehingga ketapel melemparkan batu dengan energi B, pegas. Selanjutnya, nomor 5. Tidak termasuk sumber energi pegas, yaitu, ciri-ciri energi pegas itu biasanya bersifat elastis. Elastis itu mudah direntangkan dan dimampatkan. Per itu bersifat elastis, kemudian karet juga bersifat elastis. Sehingga yang tidak termasuk sumber energi pegas adalah C, baterai. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di nomor 6. Anak di bawah ini menggerakkan paku dengan tenaga. Kita perhatikan di sini. Di sini ada paku yang tertarik oleh benda yang dipegang oleh anak ini. Ini disebut dengan magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain. Akan tetapi, benda yang dapat ditarik oleh magnet hanyalah benda-benda tertentu, seperti paku, besi, itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sehingga anak di bawah ini menggerakkan paku dengan tenaga A, magnet. Selanjutnya, kita sudah sampai di nomor 7. Layang-layang terbang memanfaatkan energi. Seperti yang kita ketahui, saat kita akan menerbangkan layang-layang, kita akan mencari tempat yang memiliki angin yang besar, seperti di tanah lapang ataupun di pinggir-pinggir sawah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa layang-layang terbang memanfaatkan energi A, angin. Selanjutnya nomor 8. Menghasilkan panas titik-titik.
kita ketahui bahwa kompor ini akan menghasilkan api, sehingga akan menghasilkan panas. Kemudian setrika juga akan menghasilkan panas untuk merapikan baju-baju dan pakaian kita. Karena di sini soalnya adalah menghasilkan panas kecuali. Karena di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak. Apakah itu? Ya, B adalah kincir angin. Nomor 9. Manakah yang digerakkan oleh air? Kita perhatikan di sini. Ini adalah gambar kincir angin. Kincir angin digerakkan oleh angin. Kemudian yang kedua di sini adalah gambar setrika. Setrika itu bisa panas karena adanya listrik. Sehingga setrika panas karena listrik. Kemudian di sini adalah turbin. Turbin ini digerakkan oleh air. Sehingga benda yang digerakkan oleh air adalah C. Nomor 10. Mengapa air dapat mendidih? Karena di sini kita perhatikan ada api. Api akan menghasilkan panas. Nah, panas tersebutlah yang akhirnya mengubah air di dalam cerek tersebut menjadi mendidih. Sehingga, mengapa air dapat mendidih? Jawabannya adalah B, karena ada panas api yang dihasilkan oleh kayu bakar. Kita sudah sampai di nomor 11. Benda dengan permukaan titik-titik mudah digerakkan. Di situ pilihannya adalah permukaan licin. Licin itu akan memiliki gesekan yang kecil. Sehingga benda akan mudah bergerak jika melalui tempat-tempat yang licin. Kemudian yang kasar itu memiliki gesekan yang besar. Sehingga akan sedikit sulit jika melewati tempat yang kasar. Kemudian yang ketiga yaitu lengket. Lengket ini juga akan mengalami kesulitan ketika benda melewatinya karena akan menempel. Benda tersebut akan menempel pada permukaan tersebut. Sehingga benda dengan permukaan titik-titik yang mudah digerakkan adalah dengan permukaan yang licin karena gaya geseknya itu kecil. Selanjutnya nomor 12. Benda mudah dan sulit bergerak dipengaruhi oleh yang pertama di sini bau itu tidak mempengaruhi gerak suatu benda, kemudian warna juga tidak mempengaruhi gerak suatu benda. Sehingga yang mempengaruhi gerak suatu benda itu adalah berat. Kita tuliskan terlebih dahulu yang mempengaruhi gerak suatu benda itu yang pertama adalah berat benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah permukaan. Permukaan yang dilewati oleh benda tersebut, apakah permukaannya licin atau kasar, itu juga akan mempengaruhi mudah atau sulitnya benda itu bergerak. Selanjutnya kita sudah sampai di nomor 13. Manakah yang tidak dapat menggelinding? Benda yang dapat menggelinding biasanya berbentuk lingkaran atau berbentuk bulat atau bisa juga bola. Lingkaran, bisa bulat, bisa bola. Kita lihat di sini. Manakah benda yang berbentuk lingkaran? Ini berbentuk lingkaran, ini juga lingkaran. Sehingga yang tidak dapat menggelinding adalah B. Ini bentuknya balok. Selanjutnya kita sudah sampai di nomor 14. Air dimanfaatkan untuk menggerakkan. Yang berada di air tentu saja adalah A ya, karena perahu. Karena kalau kereta bayi itu ada di darat, sehingga bukan, mobil juga ada di darat. Selain untuk menggerakkan perahu, air juga biasa kita gunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci juga, dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah sampai di nomor 15.
Kardus di bawah ini bergerak karena kita lihat anak tersebut, apa yang sedang dia lakukan. Karena di sini kita perhatikan, ada tali yang dipegang oleh anak itu, maka ini disebut sebagai tarikan atau biasa dikenal dengan ditarik ya di sini. Ini ditarik karena jika didorong berarti anak ini akan berada di belakang kardus dan mendorongnya. Karena ini menggunakan tali dan berada di depan kardus, ini namanya menarik. Sedangkan kalau diangkat, biasanya dijunjung atau dijinjing dengan kedua tangannya. Selanjutnya nomor 16. Memerlukan bensin untuk bergerak, yaitu yang pertama di sini adalah sepeda. Ini dengan menggunakan tenaga manusia. Jadi otot ya di sini. Ini menggunakan tenaga otot. Kemudian becak ini juga sama dengan sepeda, menggunakan otot atau tenaga manusia. Sehingga yang menggunakan bensin adalah B, mobil. Nomor 17. Saat siang hari titik-titik tidak terlihat. Pada saat siang hari, jika kita menatap langit, kita akan melihat matahari dan juga awan. Sehingga pada siang hari yang tidak terlihat adalah bulan, karena bulan terlihat pada malam hari. Selain bulan, yang terlihat pada malam hari adalah ya, bintang. Nomor 18. Saat cerah, langit berwarna titik-titik. Yang berwarna putih ini adalah awan ya. Awan. Kemudian jika berwarna kelabu itu berarti mendung. Sehingga saat cerah langit akan berwarna biru. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di soal nomor 19. Kumpulan uap air di langit membentuk. Yang pertama, kita lihat di sini ada pelangi. Pelangi terjadi karena penguraian cahaya. Jadi sebenarnya pelangi itu berasal dari cahaya matahari yang terkena hujan sehingga diuraikan. Kemudian petir ini karena tabrakan awan-awan yang ada di langit. Jadi kumpulan uap air di langit nanti akan membentuk A, awan. Nomor 20. Saat malam hari tidak terlihat titik-titik. Kita lihat di dalam gambar, di situ yang terlihat adalah ini di sini ada bulan. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah bintang. Sehingga bulan benar, bintang juga benar. Sehingga pada malam hari yang tidak terlihat adalah B, matahari. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di soal nomor 21. Soal nomor 21. Keadaan langit pada gambar di bawah ini menunjukkan, kita lihat gambar di bawah ini, di sini ada awan yang berwarna gelap atau kelabu ya, di sini gelap. Dan awan-awan tersebut berusaha menutupi matahari, sehingga ini adalah tanda-tanda bahwa langit cerah itu tidak, udara sangat terik juga tidak. Ini adalah tanda-tanda bahwa akan turun hujan, yaitu di sini kita sebut dengan mendung. Selanjutnya nomor 22. Langit sering mendung di musim titik-titik. Musim kemarau ini adalah musim kering atau bisa juga panas. Jadi ketika musim kemarau itu jarang turun hujan. Kemudian panas ini juga tidak turun hujan. Sehingga langit sering mendung di musim A, hujan. Karena mendung menandakan bahwa akan terjadi hujan. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di nomor 23. Soal nomor 23. Indonesia terletak di garis titik-titik. Di sini, anggap saja ini adalah bumi kita. Nah, di dalam bumi ini ada garis khayal yang membagi bumi menjadi dua. Ini hanyalah garis khayal. Namanya ini adalah garis khatulistiwa atau garis ekuator.
Nah, kebetulan di Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa ini atau garis ekuator, sehingga Indonesia terletak di garis C, khatulistiwa. Nomor 24. Indonesia memiliki titik-titik musim. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau, yang biasa kita kenal dengan musim tidak hujan atau musim panas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah musim hujan, yaitu musim saat sering turun hujan. Sehingga Indonesia memiliki B, 2 musim. Nomor 25. Saat cuaca terik, tubuh terasa. Terik di sini adalah maksudnya cuaca terik itu adalah saat cuaca cerah dan panas. Sehingga saat cuaca terik, tubuh kita akan terasa gerah ya, atau panas. Ketika tubuh kita terasa dingin atau menggigil, ini cuacanya tidak terik, tetapi cuaca dingin atau saat musim hujan. Nah, kita sudah sampai di soal nomor 26. Soal nomor 26, saat gerah cocok digunakan pakaian titik-titik. Gerah di sini apa yang dimaksud? Gerah itu berarti panas. Sehingga saat cuaca panas, pakaian apa yang kita gunakan? Ketika cuaca panas, kita tidak mungkin menggunakan jaket ataupun jas. Sehingga saat gerah atau panas, kita akan menggunakan B, pakaian yang longgar. Nomor 27. Cuaca terik membuat kita titik-titik. Terik itu berarti panas ya. Ini sangat panas. Apa yang kita rasakan ketika sangat panas? Ya, keluar keringat. Sehingga cuaca terik membuat kita A, mudah keluar keringat. Nomor 28. Sesuai dipakai saat cuaca dingin, yaitu di sini ada kata dipakai, berarti yang kita kenakan. Pada saat cuaca dingin, berarti yang membuat tubuh kita hangat. Apakah kaos? Tidak, karena kaos akan kita gunakan ketika cuaca sedang panas. Karena ini di sini adalah cuaca dingin. Payung itu kita gunakan saat hujan, tapi tidak kita kenakan di tubuh kita, hanya untuk melindungi tubuh. Ini juga bukan. Sehingga cuaca dingin, kita biasanya menggunakan C, jaket, untuk menghangatkan tubuh. Nomor 29. Gambar di bawah ini menunjukkan suasana. Kita lihat di situ. Di sini pohon-pohon mulai kering dan mati. Kemudian tanah-tanah mulai kering juga di sini tanahnya. Kemudian di sini ada matahari yang bersinar dengan terik. Jadi ini menunjukkan bahwa B, musim kemarau. Selanjutnya nomor 30. Terlalu sering hujan dapat menyebabkan tanah gundul. Ini bukan, karena tanah gundul adalah diakibatkan adanya penebangan liar. Kemudian kekeringan ini juga disebabkan karena penebangan liar bisa juga karena musim kemarau. Nah, karena terlalu sering hujan biasanya akan menyebabkan banjir. Banjir adalah terlalu banyaknya air yang ada di sekitar kita, sehingga air tersebut akan meluap hingga menyebabkan banjir.
Nah, selanjutnya kita sudah sampai di nomor 31. Nomor 31, bendera berkibar karena ditiup. Kita tahu jika kita sedang upacara, bendera kita akan berkibar-kibar. Ini karena ditiup, di sini ada kata ditiup. Biasanya yang meniup itu adalah angin. Apakah itu angin? Angin adalah udara yang bergerak. Selanjutnya nomor 32. Sepeda motor merubah energi titik-titik menjadi energi titik-titik. Kita ketahui bahwa sepeda motor butuh yang namanya bensin. Nah, bensin ini adalah termasuk energi kimia. Sehingga sepeda motor merubah energi kimia. Kemudian energi kimia inilah yang membuat motor bergerak. Sehingga sepeda motor merubah energi kimia menjadi energi gerak. Sehingga motornya bisa berjalan ketika kita isi dengan bensin. Nomor 33. Lampu merubah energi titik-titik menjadi titik-titik. Lampu itu menyala menggunakan listrik. Nah, listrik. Kemudian, ketika lampu sudah kita nyalakan dengan listrik, maka lampu akan hidup atau menyala. Nah, menyala itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya, sehingga listrik tersebut akan diubah menjadi cahaya. Lampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, nomor 34. Setrika dapat merapikan pakaian karena bersuhu. Kita ketahui setrika memiliki suhu yang panas. Sehingga setrika dapat merapikan pakaian karena bersuhu panas. Perubahan energi yang terjadi pada setrika karena setrika membutuhkan listrik, jadi dari energi listrik akan diubah menjadi energi panas. Selanjutnya nomor 35. Malam terlihat lebih terang saat bulan titik-titik. Kita ketahui bulan itu ada berbagai macam bentuknya atau fase. Yang pertama ada bulan sabit. Kemudian ada bulan setengah. Kemudian ada bulan bungkuk atau bulan 3/4. Kemudian ada bulan yang full atau penuh. Bulan penuh ini disebut dengan bulan purnama. Sehingga malam terlihat lebih terang saat terjadinya bulan purnama atau bulan penuh. Yaitu bulan yang terlihat penuh atau berbentuk lingkaran penuh dari bumi. Selanjutnya nomor 36. Jika sungai kering, banyak ikan akan kita ketahui ikan hidup di air. Karena ikan habitatnya di air, jadi dia hidupnya di air dan membutuhkan air untuk berenang, untuk makan, untuk tempat hidupnya. Nah, jika kekeringan, tentu tidak ada air, maka banyak ikan akan mati. Nomor 37. Ladang menghijau saat musim. Ladang menghijau berarti di sini ada kata ladang menghijau, ini ladangnya subur. Nah, apa yang diperlukan ladang supaya bisa subur? Itu adalah pupuk dan air. Jadi, musim apakah ketika banyak air? Itu adalah musim penghujan atau musim hujan. Karena jika musim kemarau akan sulit air karena kering. Sehingga jawabannya adalah musim penghujan. Kemudian nomor 38. Nelayan bekerja mencari
seperti yang kita ketahui, nelayan selalu pergi ke laut. Nah, untuk mencari apakah dia pergi ke laut? Untuk mencari ikan. Sehingga nelayan bekerja untuk mencari ikan yang ada di laut. Selanjutnya, nomor 39. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh, kita ketahui penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk apakah itu? Nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk inilah yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Selain nyamuk Aedes aegypti juga ada nyamuk Anopheles. Apakah nyamuk ini? Nyamuk ini adalah nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Sehingga untuk mencegah penyakit demam berdarah dan mencegah penyakit malaria, kita harus membersihkan lingkungan kita supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya nomor 40. Jika udara cerah, jemuran cepat kering. Mengapa cepat kering? Karena jemuran tersebut, air-air yang ada di jemuran akan menguap. Menguap karena adanya matahari. Sehingga matahari membantu air dalam jemuran menguap. Nah, karena menguap, maka jemuran tersebut akan cepat kering. Selanjutnya, nomor 41. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Anak di bawah ini menggelindingkan penghapus dan kelereng di bidang miring. Mengapa kelereng lebih cepat menggelinding? Kita lihat, yang pertama di sini ada kelereng. Kelereng itu berbentuk bulat. Karena berbentuk bulat, ini akan menyebabkan mudah bergerak. Sehingga akan cepat menggelinding dibandingkan dengan penghapus yang berbentuk balok. Ini akan sulit menggelinding. Karena balok memiliki sudut-sudut ini. Jadi tidak bisa dengan mudah menggelinding. Sedangkan kelereng berbentuk lingkaran sehingga memudahkan untuk menggelinding. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di nomor 42. Sebutkan dua benda yang bergerak memanfaatkan aliran air. Jadi ada aliran air dan benda apakah yang bisa digerakkan dengan aliran air tersebut? Kita lihat, jika kita pergi ke pantai, biasanya kita melihat benda yang bergerak itu adalah perahu. Kemudian selain perahu, di sungai-sungai yang aliran airnya deras, itu biasanya juga ada turbin. Turbin itu seperti kincir air. Nah, turbin adalah kincir air yang digerakkan dengan aliran air. Sehingga dua benda yang bergerak memanfaatkan aliran air adalah perahu dan turbin atau kincir air. Selanjutnya, nomor 43. Mengapa saat musim hujan sering terjadi wabah demam berdarah? Kita ketahui saat musim hujan banyak sekali air yang turun. Nah, dari air-air yang turun tersebut, jika mengenai wadah-wadah yang kosong, itu akan membuat air menggenang. Nah, ketika banyak air menggenang di wadah-wadah yang kosong seperti kaleng bekas atau mungkin ember-ember bekas yang ada di luar rumah, itu akan menjadi sarang nyamuk. Sehingga dengan demikian, karena nyamuk memiliki sarang, maka nyamuk akan berkembang biak dengan pesat. Sehingga pada musim hujan akan sering terjadi wabah demam berdarah karena banyak nyamuk yang ada di lingkungan sekitar kita.
Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan membuang air-air yang menggenang pada kaleng-kaleng bekas ataupun ember-ember bekas. Selanjutnya, kita sudah sampai di nomor 44. Apakah manfaat cuaca panas bagi nelayan? Yang pertama, cuaca panas bagi nelayan dapat digunakan untuk menjemur ikan. Ikan yang mereka peroleh dapat dijemur jika cuacanya panas. Kemudian, selain itu juga bisa digunakan oleh nelayan untuk membuat garam. Selanjutnya, kita sudah sampai di nomor 45, yaitu nomor terakhir. Di sini tertulis, mengapa saat musim hujan baik bagi petani untuk bercocok tanam? Musim hujan itu berarti akan banyak air yang turun. Nah, kita tahu apa manfaat air. Manfaat air bagi petani bisa untuk mengairi sawah, sehingga sawahnya tidak kering. Kemudian selain untuk mengairi sawah juga untuk menyiram tanaman atau tanaman-tanaman yang ditanam oleh petani itu akan mendapatkan air yang cukup sehingga mereka akan tumbuh dengan subur. Sehingga manfaat hujan bagi petani yaitu untuk mengairi sawah dan menyiram atau memenuhi kebutuhan air tanaman-tanaman mereka.